Masih berbicara mengenai gitar, di segmen pertama tadi saya sedikit utarakan bahwa gitar identik dengan musiknya para pria. Ternyata nggak juga, ada juga Indonesia punya gitaris wanita. Siapa dia? Kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Sekarang aku dari mimpimu, itu palsu. Simpanlah semua janji untukku, itu palsu. Itu penampilan dari band yang bernama Painkiller. Langsung kita akan bertemu dengan gitarisnya. Inilah dia, Fedi Liver. Apa kabar ya? Baik. Aduh, ini kayaknya mamanya pas hamil sempat nelen sebentar. Wah, waktu hamil nih idam senar. Bener. Apa kabar, Good. Tasya? Iya, ini enakan panggil Tasya apa Fedi nih? Fidi. Fidi ya? Oke. Ini kan Fidi seorang wanita. Kalau Mas Bi udah kenal sebelumnya? Udah kenal sebelumnya. Waktu pertama kali lihat Fidi gimana? Ya asik sih, impress banget. Ya, karena jarang banget kan gitaris Cewek. Di luar aja juga jarang. Gitaris cewek itu kadang biasanya cuman buat tampilan doang gitu. Biasanya nggak benar-benar bisa ngulik, bisa benar-benar lick-licknya benar gitu biasanya. Gitu. Tapi Tasya ini punya gitar banyak banget. Ada berapa gitar, Tas? Well, kalau saya sendiri sih mungkin 10-an ya. Tapi 10-an aja. Lu main cuma 2 gitu. Nah, Tasya pertama kali dulu waktu kecil kok tertarik sama gitar gimana? Biasanya anak cewek kan jarang gitu yang suka gitar gitu. Atau mungkin waktu kecil dikasih gitar ujungnya Hello Kitty gitu misalnya, bagaimana? nggak juga begitu. Dari saya kecil, ya karena orang tua saya emang hobi musik, satu keluarga. Ayah saya koleksi gitar, dia juga sempat punya band, iseng-iseng gitu main lagu klasik rock. Saya belajar banyak dari situ juga. Jadi sering dengar musik dari 60-an, 70-an, 80-an. And itu jadi favorit genre musik saya, rock music, right? So dari saya remaja, 11-12 tahun, saya mulai dari main bass. One day saya angkat gitar akustik, terus saya langsung bisa kayak main Smoke on the Water gitu. Itu padahal cuma dari sering lihat ayah saya latihan di studio. Enggak, tapi berarti memang bisa gitarnya pun cuma dari mendengar langsung bisa memainkan. Ya sudah mengalir di darahnya kan udah. Ini darahnya aja, darahnya itu aja, itu ada nadanya. Oh, bukan urat nadi dong. Dia nguap aja bunyi. Senap. Oh, gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, kan sudah ada signature gitar dari Gibson, Mas Piyu. Ya. Kalau boleh tahu dari harga kalau orang mau beli deh, itu berapaan ya? Yang pasti kisarannya memang agak sedikit tinggi ya, karena juga dibanding dengan harga gitar yang biasa pun gitar merek saya ini termasuk tinggi, termasuk Boleh premium kasih lah. range lah. Range kalau gitar saya yang tanpa signature segala macam bisa range antara 3.000 sampai 4.000 US gitu sekitar. Wow, gitar doang tuh? Enggak, ada kadang tambahan ini dapat arisan. Arisan Panji sama arisan kompor. Gitar doang dapat. Gitar doang gitu ya. Emang mau apa lagi? Bonus senar udah pasti loh. Kalau Tasya sendiri
gitar termahal yang pernah dipunya itu yang berapa dolaran? Jujur aja saya nggak tahu like harga. Karena dibeliin bapak ya. Perjuangannya kalau nggak paling Dibeliin susah atau dapetinnya. dikasih, rata-rata kayak gitu. Karena saya juga sempat endorse. Tapi ayah saya aja dia punya salah satu gitar pertama like that's ever made. Itu dari merek National. Itu vintage banget, tua banget. Ada kabel khusus buat gitar itu. Jadi nggak National bisa. Dobro ya? Dobro. Yeah, it's Dobro. something like that. It's acoustic. Ya, sekarang kita akan infokan sebenarnya gitar-gitar termahal itu yang di dunia pernah berikan harganya itu apa aja. Ini dia faktanya. Gitar termahal ada di posisi yang kelima, itu ada Gibson ESO 335 TDC miliknya Eric Clapton. Gitar termahal kelima di dunia itu adalah gitar yang pernah dimiliki oleh Eric Clapton. Gitar ini terjual di sebuah lelang dengan harga 847.500 US dollar. 8 miliar. Sekitar 9,6 9,6 miliar. miliar cuma buat gitar doang. Nah, berarti yang punya Gibson original yang ESO 335 ini ditahan-tahan dulu jualnya. Lebih mahal dari tanah soalnya. Tapi mungkin karena punyanya Eric Clapton juga kan, Ya, jadi benar, harganya ya. melambung tinggi. Yang Berikutnya. berada di posisi keempat yaitu Blackie Hybrid Fender Stratocaster, miliknya Eric Clapton juga. Gitar termahal keempat di dunia ini terjual dengan harga sekitar 11 miliar rupiah di sebuah lelang pada tahun 2004. Gitar ini dibuat dari gabungan 3 gitar yang berbeda di tahun 1956 sampai dengan 1957. Gabungan dari 3 gitar yang berbeda. Sebenarnya tadinya dia pakai Gibson terus kemudian pakai Fender juga ya. Iya, terakhir pakai Fender. Dia pindah-pindah agama lah dari gitarnya. 11 miliar. 11 miliar gitu kan. Dia piara gitar aja kaya. Aduh, berikutnya ada Washburn 22 Series Hawk miliknya Bob Marley. Gitar ini diperkirakan memiliki harga sekitar 13 sampai dengan 22 miliar rupiah dan merupakan salah satu dari 7 gitar yang dimiliki oleh Bob Marley sepanjang karirnya. Saat ini gitar ini dimiliki oleh pemerintah Jamaika dan dianggap sebagai national treasure. Berikutnya ada Fender Stratocaster 1968 miliknya Jimi Hendrix. Gitar kedua termahal di dunia ini digunakan oleh Jimi Hendrix di Festival Woodstock tahun 1969 dan dibeli oleh Paul Allen, salah satu penemu Microsoft. Pada tahun 1998 dengan harga sekitar 2 juta US dollar atau sekitar 22 miliar rupiah. Nah, yang termahal adalah gitar Fender Stratocaster Reach Out Asia. Gitar termahal di dunia ini berharga 2,7 juta US dollar atau sekitar 30 miliar rupiah. Gitar ini dijual di sebuah lelang di Qatar untuk mengumpulkan dana bantuan kepada para korban tsunami Aceh di tahun 2004. Gitar ini dipenuhi tanda tangan gitaris dunia seperti Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Liam Gallagher, Paul McCartney, dan masih banyak lagi. ya. Kalau menurut para tamu kita nih, pasti punya idol dong. Siapa yang kira-kira someone you look up to lah untuk main gitar? Kalau Fedi, siapa? For an idol, salah satu inspirasi saya dari awal itu pasti Joan Jett, you know, karena dia penyanyi sekaligus gitaris. I mean, dia bukan gitaris yang Bukan technical shredder ya, ya, bukan bukan shredder no. Dia cuma rhythm player, but she has something that, you know, it's rare to see in other women gitu. That's why I appreciate her so much. Dia keren banget. You know, she makes her own music. She's the first woman ever yang bikin record label sendiri. You know, it's she's a really good idol. Tapi kalau misalnya when it comes to gitar, like bener-bener gitar, like banyak banget. Tapi kebanyakan ya gitaris-gitaris, you know, from the the 70s, you know, there's like Jimmy Page, or then later there's like Zakk Wylde, and then, you know, just so many amazing, like Banyak, Hendrix. Yeah. Actually, mereka semua ada relation, and itu pasti mereka semua suka blues, and I love blues. Karena dari kecil emang sering dengerin musik blues, you know, from my dad, karena dia juga, dia orang, he's southern, right? You know, so like Texas, there's a lot of Texas blues like Stevie Ray Vaughan, and jadi saya banyak dengerin that kind of music and sangat influence the way I play. I love blues. Oh, jadi rootnya adalah blues sampai akhirnya Ferry juga suka dengan blues. Kalau Mas Pio sendiri?
kalau aku sih semua influence aku masukin ya, kayak dari Jimmy Page, Jimi Hendrix, masing-masing punya karakter yang berbeda-beda, Brian May dan segala macam, sampai yang era-era yang terbaru juga, Jack Wild, Randy Rhoads dan sampai yang ke sini. Iya, tapi aku nggak pernah punya idol sih sebenarnya. Oh, maksudnya semuanya dicicipin gitu ya? Semuanya aku serap aja. Aku idol nggak ada yang benar-benar aku idolain banget gitu, nggak ada sih. Semuanya yang penting bisa membuat musik yang Ngasih bagus warna aja gitu ya. ya, bisa bikin warna sesuatu. Aku lebih ngelihat ke arah sana sih. Benar-benar. Karena main gitar buat aku sih relatif semua orang juga bisa, tapi kalau untuk bisa memberi warna sesuatu, memberi karakter, memberi tone, itu yang tidak semua orang bisa. Nah, banyak juga Ines yang mengatakan bahwa kalau bisa main gitar harus bisa main gitar cepet. Itu bener apa enggak? Nah, kita akan bertemu dengan fakta. Ternyata ada juga gitaris-gitaris yang mampu melakukan main gitar cepat. Bisa dibilang shredder, tapi shreddernya udah ajaib banget gitu. Siapa saja kita lihat nih, ini pasti ajaib. Mungkin banyak yang belum tahu. Ini dia info gitaris-gitaris tercepat di dunia. Ini dia, silakan Hesti. Yang pertama ada Daniel Himmelbauch, gitaris asal Amerika yang bisa memainkan gitarnya dengan kecepatan 1300 BPM atau beats per minute. Ini ada video peragaannya ketika dia berusaha untuk mencetak Guinness World of Record. Lagu apa ya berarti ya? Kelar udah. Dia berarti canggih juga kalau buat nyopet ya. Oh iya cepat ya. Gitu aja cepat apalagi nyopet gitu. Sekali manggung berapa 10 dompet. Kan nggak tahu. Berikutnya ada Sergei Putyatov yang mencetak namanya di Guinness World Record pada tahun 2012 dengan memainkan gitarnya dengan kecepatan 27 notes per detik. Jadi dihitung tuh kapan mandi cuma lo gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya gitaris yang masalah gitar tercepat itu adanya di Indonesia. Teman saya baru beli gitar baru ditaruh di mobil udah langsung hilang, cepat hilang maksudnya. Cuma di sini. Jadi kan agak sedikit membingungkan ya. Sebenarnya yang dicari apanya? Menikmati bagaimana gitarnya atau kecepatannya? Nah, kita akan tanya lebih detail dengan para tamu kita, tapi jangan kemana-mana. Hanya di Tonight Show.